Selamat pagi teman semuanya. Oma awali tahun 2024 ini dengan jalan-jalan keluar kota, sejenak meninggalkan kesibukan di kebun. Dan ini Oma bagikan keseruannya ya. Tujuan pertama kita mau ke objek wisata Ketepas. Nah, ini kita sudah sampai di Ketepas. Untuk masuk ke objek wisata ini kita harus membeli tiket masuk seharga 10.500 per orang karena ini hari Jumat, sedangkan untuk hari libur dan hari Minggu tiket seharga 12.500. Dengan tiket ini kita sudah bisa ke area Gardu Pandang dan Museum Ketep Volcano Center. Ketepas merupakan objek wisata di Ketep, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Ini merupakan objek wisata alam yang dikembangkan dengan ciri khas wisata ke gunung apian, khususnya Gunung Merapi. Diresmikan 17 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai kawasan wisata jalur Solo Selo Borobudur atau SSB. Di sini ada juga area bermain untuk anak-anak, warung-warung makanan atau jajanan dan kios souvenir ya. Suasana hari ini kebetulan agak lengang karena ini bukan hari libur dan warung-warung banyak juga yang belum buka. Nah, di sini ada taman bermain dan di sana itu Gardu Pandang. Untuk naik ke Gardu Pandang kita harus beli tiket lagi seharga 9.000 per orang. Dengan tiket ini kita bisa naik ke Gardu Pandang dan melihat film dokumenter letusan Gunung Merapi tahun 2010 yang diputar di Ketep Volcano Theater. Nah, mari kita naik dulu ke Gardu Pandang. Di sini bentuknya lingkaran penuh ya, jadi kita bisa melihat ke penjuru Merapi dan sekitarnya dengan leluasa. Di sini kita bisa memandang pemandangan yang di bawah tuh ya. Pemandangannya bagus, udaranya sejuk, segar. Kalau cuaca cerah itu gunung berapi bisa terlihat ya. Tapi karena ini agak-agak mendung, berkabut juga, jadi Gunung Merapi tidak begitu terlihat. Coba kita lihat di sebelah sana. Dan ini tadi yang tangga naik ya, ada penutupnya, jadi kalau hujan tidak kehujanan. Nah, di sana ada area persawahan yang ditanami sayur-sayur. Sudah cukup, kita turun. Untuk balik ke tempat yang tadi kita harus turun dulu ya sampai lantai dasar. Kemudian kita naik lagi untuk sampai ke area Gardu Pandang. Jadi untuk naik ke Gardu Pandang tadi kita harus bayar dulu ya, harus beli tiket dulu. Dan di sini juga ada jasa foto. Itu ada mas-masnya yang menawarkan jasa foto ya. Jadi kalau kita tidak membawa dokumentasi, kita bisa pakai sewa jasa foto. Itu 3.000 rupiah per foto. Dan itu bentuk file ya, tidak berupa foto fisik. Nah, di sini kita belinya.
Ini pak suami sama anakku yang laki-laki yang belum beli. Tadi aku sama anakku perempuan sudah beli tiketnya, jadi kita langsung masuk, langsung kita menuju ke Ketep Volcano Theater. Selama pemutaran film kita dilarang untuk menyalakan HP ya, jadi benar-benar kita harus fokus nonton filmnya, tidak boleh ada HP yang menyala, jadi tidak ada dokumentasinya. Selesai kita nonton film, kita masuk ke Ketep Volcano Center, jadi semacam museumnya ya ini. Dan ini kita masuk di sini, langsung kita disuguhi oleh dokumentasi serba-serbi tentang Merapi, foto-foto dari udara, serta foto-foto tentang pesona Merapi ya. Dan di sini ada, Oma sendiri nggak tahu ini foto apa, tapi ini harus dilihat dengan kaca pembesar ini ya. Burem-burem sih, tapi untuk bertanya tidak ada yang jaga, jadi ya sudah, kita lanjut perjalanan, kita nonton foto-foto Merapi. Di sini tersaji dari mulai pesona Gunung Merapi sampai ada juga contoh-contoh batuan yang ada di Gunung Merapi ini ya, beserta keterangannya lengkap. Kemudian di sini ada foto puncak Garuda Gunung Merapi. Puncak Garuda sendiri telah mengalami perubahan bentuk karena beberapa kali letusan sejak tahun 1548. Sebenarnya hingga saat ini keberadaan puncak Garuda masih menjadi perbincangan ya. Ada sebagian pendaki mengatakan bahwa puncak Garuda adalah puncak tertinggi Gunung Merapi. Namun ada juga pendaki yang bilang puncak Garuda adalah bagian Merapi mulai dari atas Pasar Bubrah, dan puncak tertingginya bernama Puncak Tusuk Gigi. Di sini juga ada dokumentasi bahayanya letusan Gunung Merapi ya, serta kerusakan yang ditimbulkan akibat erupsi dan awan panasnya. Puncak Garuda gimana ya? Puncak Garuda. Ada juga replika Gunung Merapi dengan wilayah di sekitarnya yang masuk dalam zona-zona bahaya. Sini tersaji cukup mendetail. Nah, jadi dengan berwisata ke sini kita bisa menambah pengetahuan tentang gunung berapi yang kalau kita lihat dari jauh begitu mempesonanya ya. Tapi di balik pesonanya itu ternyata menyimpan bahaya yang luar biasa juga. Tapi selain bahaya juga Merapi ini memberikan berkah dan manfaat kepada orang di sekitarnya ya, berupa material vulkanik kalau dia meletus. Nah, sudah selesai. Tidak lupa foto dulu di sini di Ketep Pas.